Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya semoga tetap sehat dan senantiasa bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada kali ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hukum bisnis Islam dari sisi sengketa bisnis syariah. Ya. Namun sebelumnya, ayo kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, ya, yang kita kaji pada kesempatan ini atau pembelajaran dari sisi bisnis syariah pada kesempatan ini adalah apa yang menjadi faktor, ya, penyebab daripada sengketa bisnis syariah. Ya, apa landasannya, ya, bagaimana mekanismenya, ya, dan apa juga tantangannya, dan lembaga-lembaga apa, ya, yang punya kewenangan, punya kompetensi untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia. Ya, kita masuk kepada landasan karakteristik. Dari sini kita ketahui apa itu sengketa bisnis syariah. Ya, secara definisi, perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pemenuhan dan hak dan kewajiban satu akad atau perjanjian atau aktivitas ekonomi yang bertumpu kepada ketentuan syariat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa perselisihan itu lahir dari sebuah perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat itu ada di dalam klausul yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Ya. Dan ingat, karena ini sengketa syariah, ya, hanya ada di akad atau perjanjian yang bertumpu pada ketentuan syariat. Sehingga dengan demikian, sengketa bisnis biasa atau bukan syariat tidak masuk di dalamnya. Kemudian jangkauan atau lingkupnya, ya, itu adalah mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan syariah, bisnis syariah lainnya. Ya, kita masuk kepada karakteristik sengketa syariah. Dari sisi sumber syariat, ya, penyelesaian sengketa ini merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, juga ijma serta fatwa mutakhir Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi itu yang menjadi sumber hukum penyelesaiannya. Jadi fatwa-fatwa mutakhir itu juga menjadi rujukan, ya, dan tentu saja itu juga bersumber dari Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ya, anti eksploitasi. Ya, karakter daripada sengketa syariah itu menolak keras, ya, dan menyatakan unsur riba, horor, maisir. Ya. Kalau ada faktor di situ, ada unsur ribawi, ada horor, ada perjudian, nah itu ya bukan termasuk sengketa bisnis syariah. Yang ketiga, asas keadilan. Ini mengedepankan transaksional yang seimbang dan bagian resiko finansial secara proporsional. Artinya baik investor, baik pelaku yang menjalankan usaha, ya, semuanya harus diikat pada asas keadilan. Ini masuk kita mekanisme penyelesaian.
Ini adalah alternatif jalur penegakan hukum yang disediakan oleh ranah hukum yang ada di Indonesia, di mana hanya ada dua alternatif yang dipilih. Yang pertama litigasi atau jalur pengadilan atau non litigasi. Ya. Jadi jalur bukan pengadilan, atau dalam ini bisa disebut dengan arbitrase, ya, mediasi, konsiliasi, atau perdamaian, ya, atau perdamaian. Nah ini gambaran saja tentang prosedur beracara melalui arbitrase. Kalau di Indonesia di bawah Majelis Ulama Indonesia itu ada yang namanya Basarnas, Badan Syariah Nasional, atau Badan Syariah Arbitrase Nasional. Ya. Ini ada gambaran bagaimana mekanismenya. Ada pendaftaran, ada memilih arbiter, kemudian ada tahap islah, dan ada putusan final. Ini tahapnya kalau melalui jalur arbitrase. Ya. Baik, kita bisa lihat ya, pendaftaran ini mengajukan syarat tertulis, diajukan permohonan. Ya. Tentu ketika menggunakan jalur arbitrase, karena sudah ada klausul yang di dalam akad itu, ketika ada perselisihan, maka solusinya adalah arbitrase. Kalau dalam klausul itu menyatakan litigasi di pengadilan setempat, ya pengadilan setempat didaftarkan perselisihan itu. Yang kedua, pilih arbiter, ya. Ini tentu arbiter tunggal yang ditetapkan atau yang dipilih oleh para pihak. Yang berikutnya tahap islah. Ini jadi sebelum masing-masing menunjukkan bukti, ya, tentang kebenaran, ya, masing-masing pihak, ya, arbiter akan menawarkan islah, akan menawarkan perdamaian, ya, dan tidak mengedepankan pembuktian. Kalau perdamaian dicapai, ya selesai, ya. Kemudian putusan final, ya. Dan putusan final ini mengikat kedua belah pihak. Nah ini komparasi saja, komparasi antara litigasi dan arbitrase. Kalau dilihat dari sisi persidangan, litigasi itu terbuka ya sifatnya, ya. Kalau arbitrase itu tertutup. Kalau dilihat jangka waktu, litigasi itu lumayan panjang karena ada banding dan ada kasasi. Bisa jadi juga ada PK, peninjauan kembali. Tapi kalau arbitrase relatif cepat, ya, artinya sekitar 180 hari. Bagaimana hasil akhir? Putusan di litigasi itu ada menang, ada yang kalah. Tapi kalau di arbitrase itu menang-menang, kalah-kalah karena solusinya bunyi. Ya, kualifikasi pemutus dalam hal ini litigasi ada hakim karir, pengadilan agama. Kalau arbiter itu ada arbiter yang kompetensi syariah. Nah, ini sebagai komparasi. Nah ini mahasiswa sekalian, ini menyampaikan atau menginformasikan tentang hasil survei, dan ternyata jalur musyawarah itu lebih banyak ditempuh oleh mereka yang menjadi pelaku bisnis syariah yang menghadapi sengketa antar mereka. Ini kenapa? Ya, salah satunya kenapa? Karena kenapa menghindari jalur formal pengadilan? Ya, salah satunya adalah menjaga ukhuwah atau hubungan kemitraan jangka panjang. Ya, makanya litigasi jalur formal itu hanya 30%. Ya, jadi sangat jauh.
bandingan. Ini amanah Allah ini, ya. Tentang prinsip utama islah itu harus dikedepankan. Ini di semua jalur, baik jalur litigasi maupun jalur non litigasi, islah itu harus, kata Allah ya di ayat yang lain, wasulhu khair. Damai itu lebih baik dari segalanya. Ya, segala solusi damai, prinsip damai itu paling utama. Maka sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah ya, keduanya. Ini prinsip dasar. Nah, ini tantangan ya, tantangan real dan lembaga yang ada. Artinya lembaga arbitrase yang mendapatkan apa namanya yang banyak dipilih ini karena mengutamakan islah, hendaknya ada penguatan ya. Ya tantangannya Basarnas ini sedikit ya dibandingkan pengadilan. Ya. Maka dibutuhkan sinergi antara otoritas keuangan, akademisi, dan praktisi perbankan untuk diperlukan guna meluaskan pemahaman masyarakat terhadap arbitrase syariah. Ya, biar makin banyak orang menggunakan jalur arbitrase daripada litigasi. Ini yang terakhir, silahkan mahasiswa ya menjawab evaluasi yang ada itu ya. Mudah-mudahan ya, pembelajaran ini bermanfaat, mahasiswa bisa menguasai ya materi dan bisa menerapkan di kehidupan nyata menghadapi sengketa bisnis syariah ya. Karena siapa tahu nanti menjadi bagian daripada pelaku bisnis syariah. Kita tutup dengan doa. Bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.